tambah satu, 2 tambah satu. Kan faktor prima, jadi pangkatnya tambah satu terus, bukan gitu ya? 4 tambah 2 kali 4, 4 tambah satu 4 4 tambah tambah satu satu, kali 2 tambah satu, ya. 2 tambah satu, 15. 5 kali 3. Oh, masing-masing ditambah satu ya. Mm-mm. Cari satu-satu panjang 15. Oh, izin ke belakang bentar ya. Silamu, Bang. Masuk. Ya, silakan Pak Rodi, tidak apa-apa. Oh, iya, Pak. Ya. Sudah dapat ya Bapak Ibu tadi ya? Berapa? 15, Pak. Belas. 15 ya. 15. Faktorisasi primanya berapa? 3 pangkat 3 pangkat 4 kali 5 kali Tiga 5 pangkat 2. pangkat 4 kali 5 pangkat 2 ya. Kalau itu 15 berarti ya ada sebanyak 15. Itu kalau 2025 ya Bapak Ibu. Nah, ini belum bisa share screen ya. Oke, kita tunggu Pak Rodi ya Bapak Ibu. Oke, dari penjelasan tadi ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ini Pak mau tanya Pak, Ya, silakan Bu. izin Pak. Tadi kan ditambah satu itu ada kaitannya dengan yang teorema yang tadi ya Pak, yang kalau bilangan prima itu ditambah satu atau bukan Pak penjelasannya? Nah, Kan sebenarnya kalau kalau sudah dapat, di dalam Gimana ya, tadi? dari teorema itu nanti ada kaitannya dengan teorema berikutnya, Bu. Jadi di teorema berikutnya baru diberitahu bahwasannya hasilnya itu pangkatnya ditambah satu tadi untuk tau n ya. Betul Pak tadi. Rodi, saya belum lima bisa share belas. screen. Oh, ya Pak. Oh, boleh, boleh. Ya, bentar. Betul tadi 15 ya. Ya, 15 benar, Pak. Oh, jadi dia tambah satu-satu, Pak ya. Masing-masing pangkatnya. Ya, Oke. sudah Pak Rodi? Sudah, Pak. Sudah ya. Iya. Oke. Di teorema berikutnya itu ada Bapak Ibu ya. Nah, menggunakan teorema yang 61 tadi itu bisa diperoleh 62 ini ya. Ya, makanya buktinya ini menggunakan teorema 61. Jadi 61 tadi itu digunakan untuk sebagai bukti teorema 62 ini. Jadi tadi yang Bapak Ibu cari itu adalah teorema 62 ya, aplikasi teorema 62 bagian A ya. Tau N sama dengan K1 tambah 1 dikali K2 tambah 1
Ya dikali seterusnya sampai kali KR tambah satu. Ya itu merupakan K1, K2 sampai KR itu merupakan pangkat dari bilangan prima difaktorisasi prima ya, Bapak Ibu. Jadi hanya melihat pangkatnya saja ya. Jadi terlebih dahulu memang ya harus diubah ya bilangan N itu menjadi bentuk faktorisasi prima. Baru kemudian kita bisa mencari berapa tau N-nya. Kemudian sigma N juga bisa dicari ya. Sigma N-nya itu sama dengan ya, sigma N itu kan jumlah semua pembagi positifnya ya Bapak Ibu yang tadi ya. Itu bisa dicari dengan teknik P1 pangkat K1 tambah satu dikurang satu dibagi P1 kurang satu kemudian dikali ya. Ini akan sebanyak ini ya. Sama ya bentuknya ini. Hanya saja nanti bedanya dari yang di atas itu bentuknya di sini kurang satu dulu dibagi P1 kurang satu baru kemudian dikalikan ya Bapak Ibu ya. Nah ini akan ada sebanyak faktorisasi prima yang ada di atas, yang ada di N ya. Bentuk faktorisasi prima yang ada di N. Misalnya kita mau cari tadi misalnya ya, 6 itu kan kalau 6 itu satu kemudian 2 kemudian 3 dan juga 6. Nah, ini ada jumlahnya yaitu 12. Jadi untuk sigma 6 itu 12. Kita mau aplikasikan kemari ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat faktorisasi 6 itu adalah 2 kali 3. Nah, kita mau aplikasikan, maka ya kita cari ya untuk sigma 6 itu sama dengan P1. P1-nya 2. Pangkat, bakatnya bertambah 1 Bapak Ibu. Ini pangkatnya bertambah 1. Jadi di sini pangkatnya 2 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1 yang pertama. Kemudian dikali yang kedua 3. 3 ini pangkatnya juga pangkat 2 ya. Kedua Dikurang satu per 3 kurang kurang satu. satu. Ya. Hasilnya berapa ini Bapak Ibu? Ini tinggal 2 tambah satu ini 3 ya Bapak Ibu. 3/1. Ini 3. Ini tinggal 3 tambah satu yaitu 5. 4. Oh, 8. 12 ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kan kalau kita faktorkan kan bisa ya Bapak Ibu ya. Ini kan kuadrat ya bentuk bentuk apa? Selisih kuadrat. Nah, nanti bisa kita faktorkan ya. Kan begitu ya. X kuadrat kurang Y kuadrat gitu ya Bapak Ibu. Itu bisa kita faktorkan menjadi X kurang Y kali X tambah Y gitu ya. Nah, karena kebetulan di sini P1 kurang satu, maka bentuknya kan sama aja kita itu eh, menghilangkan ini ya, apa namanya, bentuk yang minusnya ya Bapak Ibu. Karena 2 pangkat 2 kurang satu itu kan bisa dituliskan seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau dikurangkan itu kan, nah, jadinya ini 2 kurang satu kali 2 tambah satu. 2 kurang satu. Ya, bisa kita coret lah ya. Gitu. Jadi ini 2 tambah satu, yang ini 3 tambah satu. Dan seterusnya. Ini kebetulan betul banget dua. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk fungsi tau dan fungsi sigma. Baik. Nah, kemudian bentuk perkalian seperti ini kan perkalian ya. Dari K1 tambah satu kali K2 tambah satu kali seterusnya. Dan ini juga bentuknya perkalian ya Bapak Ibu ya. Perkalian ya. Ini panjang perkaliannya. Nah, sangat banyak. Nanti ada bentuk fungsi lain yang menyatakan bentuk perkalian seperti ini. Saya hapus ya Bapak Ibu. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum saya hapus ini.
Enggak sih, Pak. Ya ada pertanyaan. Jika tidak ada, Ya, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. ya, Kita lanjut. Nah, buktinya ini menggunakan teorema 61 ya Bapak Ibu. Jadi teorema 61 itu digunakan untuk sebagai bukti dari teorema 62 ini. Baik, nanti tinggal Bapak Ibu diskusikan ya terkait buktinya. Kemudian, kalau yang selama ini Bapak Ibu lihat kan notasi sigma yang pernah dilihat ini kan untuk jumlah ya, notasi sigma. Tetapi untuk kali digunakan fungsi ini, Bapak Ibu, seperti bentuk pi ya. Nah, ini seperti bentuk pi ya. Jadi bentuk seperti ini ya, ini maksudnya adalah perkalian. Misalnya gini ya. Ini D-nya itu dari 1 sampai 5 ya. D-nya dari 1 sampai 5 yang pertama ini. FD berarti perkaliannya dimulai dari F1 kali F2 kali F3 sampai kali F5. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, D membagi 9 berarti kalau yang membagi 9 itu kan angkanya 1, 3 dengan 9 ya Bapak Ibu. Maka fungsinya F1 kali F3 kali F9. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, P membagi 30 dengan P-nya itu bilangan prima, membagi 30 itu dari mulai 1, 2, 3, 4 tidak, 5, kemudian 6, 7 tidak, 8 tidak, 9 tidak, 10 ya, 15 ya. Setelah itu 30. Jadi yang diminta karena ini hanya primanya saja, maka kita ambil primanya 2, 3, 5. Jadi hanya F2, F3, F5. Begitu ya Bapak Ibu ya untuk penulisan di sini ya. Oke. Jadi notasi-notasi yang tadi untuk notasi tau dan notasi sigma yang tadi yang pada teorema 62 tadi itu bisa dituliskan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Tau n sama dengan nah fungsi pi ini ya, fungsinya yaitu KI ditambah 1 ya, di mana I-nya itu dari 1 sampai R katanya. Kemudian sigma N juga gitu ya. Dapat dituliskan seperti ini. PI pangkat KI tambah 1 kurang 1 per PI kurang 1. Nah ini contohnya di bawah 180. Nah ini kan Bapak Ibu sudah paham lah ya. Tadi menggunakan bentuk yang tadi ya. Ini dicari faktorisasi primanya, kemudian pangkatnya tambah 1 dan dikalikan ya. Hasilnya 18. Nah kemudian untuk sigmanya juga seperti itu ya. 2 pangkat 3 kurang 1 per 2 kurang 1, 3 pangkat 3 kurang 1 per 3 kurang 1, dan 5 pangkat 2 kurang 1 per 5 kurang 1. Oke, ini kita lanjutkan aja lah ya. Kita lanjut, jadi di sini ada definisi selanjutnya yaitu di dalam teori fungsi bilangan ini ya. F itu katanya dikatakan sebagai perkalian ya. Jika katanya F dalam kurung M kali N itu sama dengan Fm dikali Fn. Nah, jadi di sini diberikan juga bahwa untuk GCD dari M, N itu sama dengan 1. GCD-nya sama dengan 1. Ya, jadi ini perkalian ya. Nanti ada lagi fungsi perkalian. Ya, ini perkalian. Maaf, bukan fungsi perkalian, tapi perkalian fungsi ya. Perkalian fungsi bentuknya. Ya.
Jadi fungsi tau dan sigma keduanya itu merupakan perkalian dari fungsi-fungsi ya. Benar ya tadi. Kan benar perkalian dari fungsi-fungsi tadi. Nah, kalau seperti ini kan bentuknya itu bisa dituliskan menjadi seperti ini ya. K1 tambah satu dan seterusnya dikali dengan J1 tambah satu seterusnya ya. Ya. Dan hasil akhirnya itu sama dengan tau M dikali tau N. Kemudian sama dengan ini ya, kalau ini dikali juga akan menghasilkan sigma M dikali sigma N, yaitu menjadi bentuk perkalian fungsi. Selanjutnya ini lemma jika GCD M, N itu sama dengan 1 ya, maka himpunan dari pembagi positif dari Mn ya yang memuat semua perkalian D1 kali D2 di mana D1 membagi N dan D2 membagi M, dan juga GCD D1 D2 sama dengan 1 ya. Dan selanjutnya itu perkaliannya itu keseluruhannya berbeda. Nah, ini teorema 64 ini juga sama untuk terkait perkalian fungsi. Oke, kita lanjut lagi. Tinggal Bapak Ibu baca ya. Selanjutnya, nah ini untuk rumus inverse Mobius ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu baca lah ya sendiri ya. Kita mandiri. Kita lanjut aja ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi bilangan bulat terbesar. Ini ada kaitannya juga dengan fungsi sebelumnya. Ya, ini namanya fungsi bilangan bulat terbesar. Oke. Tapi sebelum ke sini, Bapak Ibu perlu tahu dulu ada namanya fungsi Ceiling dan ada fungsi plot. Pernah dengar Bapak Ibu fungsi Ceiling dan fungsi plot? Fungsi lantai dan Pernah dengar ya? langit-langit, Pak. Fungsi Iya, lantai dan pernah langit-langit. dengar ya? Iya, Pernah dengar ya, Pak pernah, Rodi? pernah. Iya. Nah, oke. Jadi untuk fungsi floor ya, fungsi floor itu bentuknya seperti ini ya, floor X gitu ya. Kalau fungsi ceiling, ceiling itu seperti ini, ceiling. Dalam hitungan ke 100, serigala akan berburu. Untuk menang, dia harus menangkap Oke, semua orang. jadi ini fungsi floor dan ini fungsi ceiling. Ayo kita Ya, undi. sebelum kita pelajari fungsi Setelah bilangan bulat mengundi, terbesar. jumlah serigala ditetapkan. Bagaimana floor, bagaimana ceiling? Ya, ada yang masih ingat Bapak Ibu. Jadi kalau floor floor dari 0,5 berapa? Eh, Floor 0,5, 0, Pak ya. 0,5. ceiling 0,5. 0. Nah, jadi ada floornya, ada ceiling. Jadi untuk floor ini apa?
Jadi floor ini adalah untuk fungsi floor. Nah, ini maksudnya adalah kita mencari apa? Bilangan bulat Bulat. ya, terbesar namun kurang dari atau sama dengan X. Gitu ya. Bilangan bulat terbesar namun kurang dari atau sama dengan X. Jadi untuk 0,5 bilangan bulat terbesar namun kurang dari atau sama dengan bilangan 0,5 ini adalah 0. Ini bilangan bulat terbesarnya. Iya. Kalau satu tidak mungkin satu karena dia lebih kecil atau sama dengan X. Ya. Kalau kalau kita tuliskan negatif satu ya tidak mungkin karena masih ada yang lebih besar lagi dari negatif satu yaitu 0. Iya. Jadi untuk floor X itu bilangan bulat terbesar namun kurang dari atau sama dengan X. Jadi untuk Ceiling X ya, ini adalah apa? Bilangan bulat Terbesar. terkecil Terkecil. Balik. namun dibalik lagi lebih dari atau X. sama dengan X. Yes, X. Nah, bilangan bulat terkecil namun lebih dari atau sama dengan X. Jadi bilangan bulat yang terkecil ya, namun dia nilainya lebih dari atau sama dengan 0,51 bisa Bapak Ibu? Iya. Bisa ya sampai sini ya. Iya. Oke. Kalau Siapa? bisa, kalau ini berapa nanti? Negatif 1,3. Berapa floornya? Dan ceilingnya. Nah, negatif 1,3. Floornya berapa? Negatif 1, Pak. Negatif 1. Ada lagi yang Ya. lain, Bapak Ibu? Rodi, Apa Satu dua? negatif tiga. 1. Apa? Dua nggak sih? Negatif 2. Negatif dua. 2. Nah, ada Negatif versi dua. lain negatif 2. Mana yang benar? Nah, itu ya. Ini kita cari ya. Kita Kurang dari sama dengan. kita cek dengan menggunakan garis bilangan sebenarnya lebih enak ya Bapak Ibu ya. Anggap tadi kalau yang 0,5 ini terletak di Kena mandi ya. antara 0 dengan 1 ya Bapak Ibu ya. Itulah Ya. 0,5. Benar ya Bapak Ibu ya. Ya. Anggaplah Iya. ini pembagiannya pas ya, pas di tengah. Oke, kalau untuk floornya itu ke kiri Bapak Ibu. Ini floor ya. Ini floor, ini ceiling. Jadi, apa Nanti ya. sekarang kita harus tinggal di sini? Bisa Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau negatif 1,3, anggaplah posisi negatif 1,3 di sini. Berarti di sini berapa? Negatif 1 ya Bapak Ibu. Di Iya. sini negatif. Berarti Dua. ini Oh, itu floor. doang. Nah, ini floor, Negatif dua. Iya. ini ceiling. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ceilingnya ya. Bisa dipahami Negatif Bapak Ibu. 1. Oh, iya. Nah, oke. Ini sudah paham ya Oh, Bapak Ibu dia ya. dia satu Ini angka itu, Pak ya. Saya kira tadi negatif mana? 1 dan 3. Oh enggak. Tiga. Negatif 1,3. Iya, negatif 1,3. Iya. Bukan Ini dua berarti angka. ya, jawabannya tadi negatif 2. Ini barulah ini negatif 1. Oke. Aman lah ya berarti ya Bapak Ibu ya. Kalau dibuat pecahan aman juga ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pecahan kan misalnya eh misalnya ini 8/5. Nah, ini berapa floornya? Gitu ya Bapak Ibu ya. 8/5 berarti itu lebih dari 1 tapi kurang dari 2 ya Bapak Ibu ya. Maka floornya ini kan 1. Kalau ceilingnya 8/5 ini baru kita bisa katakan nih 2. Gitu ya.
Seperti ini ya, aplikasi dari Floor ini misalnya gini Bapak Ibu. Misalnya kita mau mencari berapa banyak sih bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 3. Nah, itu kan berapa banyak bilangan, ya kan? Berapa banyak bilangan bulat ya? Berapa banyak bilangan bulat positif ya? Bulat positif tentunya. Positif dari 1 hingga 1000 misalnya ya. 1000 yang habis dibagi oleh 3. Misal, oleh 3. Ya, kalau hanya mencari bilangan yang habis dibagi oleh 3 dan bilangan itu dari 1 sampai 1000, berarti kita cukup mencari floor 1000 dibagi 3 Bapak Ibu. Dah, dapat. Hasilnya berapa ini? 333. Nah, itu ya. Jadi, untuk mencari bilangan bulat positif dari 1 hingga 1000 yang habis dibagi 3 itu banyaknya adalah 333 bilangan. Oke, sampai sini aman ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti mungkin ada lagi modifikasi yang habis dibagi 3 nah, atau 5. Nah, misalnya pakai atau 5. Nah, ini dimodifikasi lagi sekarang. Kalau seperti ini nanti kita bisa menggunakan konsep eh prinsip inklusi eksklusi ya kalau sudah pernah belajar Bapak Ibu ya, prinsip inklusi eksklusi di dalam kombinatorik ya. Kalau yang seperti ini. Tapi yang dipakai floor juga ya. Nanti dicari floor 1000 bagi 3, kemudian dicari juga floor 1000 dibagi 5 yaitu 200 ya. Oh iya, kalau bilangan bulat dia tetap ya, tetap sama ya. Maaf Bapak Ibu ya. Tadi lupa saya. Kalau menjadi floor 2 misalnya ya. Floor 2 itu 2 ya karena bilangan bulat terbesar namun lebih kecil atau sama dengan X itu tetap bilangan itu sendiri ya kalau bilangan bulat. Kalau bilangan bulat bilang floornya bilangan itu sendiri. Cellingnya juga bilangan itu sendiri Bapak Ibu. Jadi floor dan cellingnya sama-sama 2. Bisa ya dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kalau 1000 bagi 5 kan Bisa. 200, maka hasilnya 200. Lalu cari juga apa? Floor 1000 dan KPK 3 dengan 5 ya. KPK berapa? 3 dengan 5. Berapa KPK-nya Bapak Ibu? 15 ya. Berarti cari 1000 dibagi 15. Berapalah itu? Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa menerapkan prinsip inklusi eksklusi ya atau PIE kata orang ya. Ya, PIE nanti eh, itu sama dengan ini. Kalau kita mencari dua buah himpunan ya A gabung B itu sama dengan apa? eh Banyaknya A gabung B, maaf. Banyaknya A gabung B itu adalah banyaknya A ditambah banyaknya B dikurang irisan antara A dengan B, gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini ada ya di dalam apa? Himpunan ya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian A gabung B itu sama dengan yang kita cari ya. Karena ini habis dibagi 3 atau 5 ya. Itu kita anggap aja yang pertama ini untuk 1000 bagi 3 itu adalah banyaknya A. Ya, banyaknya A. Ini gimana mindahinnya? Oke. Oh, ada ini pula ya. Ini itu adalah banyaknya himpunan A, yaitu himpunan A adalah banyaknya himpunan A itu adalah bilangan yang habis dibagi 3 sehingga banyaknya ini. Yang ini banyaknya B yang habis dibagi 5. Sedangkan yang ini itu adalah banyaknya apa? A iris B. Gitu ya, Bapak Ibu.
Sehingga nanti bisa Bapak Ibu menggunakan prinsip inklusi eksklusi, tinggal dijumlahkan lalu dikurangkan. Selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Ini tulisannya udah campur-campur semua Bapak Ibu. Campur sari. Ini kita lanjut lagi atau sudah cukup Bapak Ibu? Eh, lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Iya. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan sampai sini Bapak Ibu? Kalau yang tadi paham ya, Pak. Sampai terakhir ini tadi PIE ya. Iya, prinsip inklusi eksklusi Pak. Oh, itu. Aplikasinya tadi masih balik lagi yang tadi ya. Iya. Jadi Ceiling kalau floor tadi tadi kan ya. iya menggunakan floor di sini. Iya, iya. Tulisan B. A gabungan B sama dengan A tambah B. Tulisan B. Oh, contohnya itu gimana, Pak? Gimana Pak? Yang apa? PIE A gabungan B itu. Iya, contohnya ini. Tadi kan ada Oh, ini yang berapa tadi banyak inilah. bilangan bulat positif dari 1 hingga 1000 yang habis dibagi oleh 3 atau 5. Jadi untuk mencari Kalau yang dia, habis dibagi oleh 3 atau 5, dicari dulu. Yang habis hmm, dibagi 3, katakanlah itu banyaknya himpunan apa? A. Yang Ya, habis ya, ya. dibagi 5 itu banyaknya himpunan B. Dan yang habis dibagi 3 dan 5 ini ya maksudnya. Oh, iya. Ini KPK ini habis dibagi 3 dan 5. Ya, Hmm. bilangan itu kan ada ya, yang habis Ya. dibagi 3 dan 5 itu 15, 30, kemudian 45, 60 dan seterusnya. Ya itu harus menjadi pengurang nanti ya. Itu katakanlah itu banyaknya A iris B ya, yang Ya, ya, beririsan. Pak. Maka menggunakan PIE banyaknya A gabung B A sama gabungan dengan B. banyaknya tambah banyaknya B dikurang banyaknya A iris B. Ya, paham. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Biasanya ibu-ibu nih udah apa banyak Iya, pertanyaan ini. Banyak ingin tahu biasanya ibu-ibu nih. ya ada Bu Lina, Bu Sola, Bu Ya. Ulfa, Bu Siska, Bu Lina. Apa udah sore nih? Oh, masak. Oh, di sini Bu Linanya ada dua ya. Iya. Iya, Pak. Oh, iya 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 iya. Saya nyebutnya Bu Lina aja. Lina P, Ternyata Lina, ada Bu Lina Lina S. Simbolon dan Lina Purnamayanti. Purnama. Oke. Lanjut aja lagi, Pak. Udah paham Lanjut lagi. ibu-ibu nih nampaknya. Boleh. Iya. Waktu kita 1 menit, satu Nah, menit empat masih puluh lima cukup gitu. detik itu. Oke, jadi nanti mau lanjut lagi atau gimana Bapak Ibu? Ya. Mana ibu-ibu Sampai mau mati aja, lanjut Pak. nggak? Sampai zoomnya off. Bukan lanjut lagi ke 45 Satu menit lagi. menit. Lanjut lagi 40 menit. Oke. Maghrib. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kalau kita mengatakan ini ya, di sini fungsi bilangan bulat terbesar, nah itu gabungan antara floor dengan ceiling, tetapi sebenarnya untuk hasil akhirnya sama dengan floor ya, Bapak Ibu. Mana ini ya? Ya, hasil akhirnya itu sama dengan floor. Jadi kalau ini yang tadi kita cari itu sama dengan mencari floor X ya, gitu Bapak Ibu. Mencari floornya, floor X. Misal ini ya, akar 2. Ya, ini fungsi bilangan bulat terbesar untuk akar 2. Akar 2 itu kan 1, berapa? 44 ya? Ya, Iya, iya Bapak Ibu ya. 1,444 ya. ya, Saya lupa sekitar itu, ya. Pak. Oke, itu kan untuk floornya kan 1 ya Bapak Ibu. Jadi untuk nilai bilangan bulat terbesarnya itu 1, sepertiga floornya itu 0. Untuk Pi itu kan 3,14 berapa ya? 159 ya dan seterusnya. Nah, itu
3 hasilnya kalau negatif Pi menjadi negatif 4 ya. Seperti tadi yang saya ilustrasikan